Ardi adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu kampus besar yang terkenal. Saat itu, Ardi adalah mahasiswa semester akhir yang aktif di salah satu organisasi. Dia merupakan salah satu punggawa dalam setiap aksi demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah. Pada awal tahun 1998, Ardi beserta kawannya merencanakan demonstrasi besar-besaran. Selain untuk mendukung demokrasi di negeri ini, dia juga menentang adanya aksi penculikan terhadap beberapa aktivis yang dianggap melawan pemerintah. Namun, Ardi tahu betul tugas ini sangat berbahaya. Untuk itulah dia tidak mau sembarangan. Apalagi saat itu Ardi menjadi salah satu pimpinan demonstrasi. Sehari sebelum dia turun ke jalan, Ardi mendatangi gurunya di kampung. Dia meminta diberi perisai agar selamat dari aksi demonstrasi. Kau yakin akan melakukan ini? Aksi demonstrasi sangat berbahaya. Negara kita sedang kacau, ucap gurunya Ardi. Iya mbah, tekad saya sudah bulat. Saya sebagai mahasiswa tidak mau tinggal diam atas kekacauan yang terjadi di negeri ini, ucap Ardi. Simbah mengangguk-ngangguk. Dia pun berdiri lalu berjalan perlahan menuju sebuah laci. Rumah gurunya Ardi ini terbuat dari bambu dan kayu. Tipikalnya rumah panggung. Lantainya juga dari amben bambu sehingga kalau berjalan maka akan terdengar bunyi rekit-rekit. Simbah mengambil 2 butir gabah dan 1 butir peluru kecil yang terbuat dari timah. Kemudian dia memasukkan gabah itu ke dalam gelas lalu diberi doa-doa. Setelah itu Simbah menuangkan air ke dalam gelas tersebut. Minumlah, telan semuanya, pinta Simbah. Ardi disuruh menelan gabah dan peluru kecil. Anak itu pun nurut saja. Dia dengan cepat meminum air itu lalu menegak gabah dan pelurunya. Ardi sempat kesulitan menelan peluru kecil tersebut, tapi dia berusaha melakukannya dan berhasil ditelan. Seketika saja sekujur tubuh Ardi terasa sangat hangat. Lalu makin lama dia merasakan panas di perutnya. Ardi terkapar sambil memegangi perut. Panas mbah, kata Ardi sambil meringis kesakitan. Dia terkapar di hadapan gurunya. Sementara itu Simbah tidak menimpali Ardi. Dia malah berkomat kamit seperti sedang membaca sesuatu. Lambat laun panas itu hilang. Ardi pun pulih kembali. Apa sekarang saya aman mbah? Tanya Ardi. Ya, kau bisa turun ke jalan sekarang, ucap Simbah. Dia tidak menjelaskan khasiat apa yang ada dalam tubuh Ardi. Sebaliknya, Ardi pun tidak mau banyak tanya. Dia bergegas pamit dari rumah gurunya dan langsung berangkat ke kota untuk melakukan demonstrasi. Singkat cerita, keesokan harinya, Ardi langsung membawa kelompok mahasiswa untuk turun ke jalan. Kegaduhan sempat terjadi. Beberapa mahasiswa terluka kena hantaman aparat. Sementara itu, Ardi berdiri di atas mobil ambulan sambil menenteng pengeras suara. Dia berteriak-teriak membakar semangat teman-temannya. Tangkap dia, bentak aparat. Dia menyuruh para aparat untuk menangkap Ardi. Namun laki-laki itu dilindungi oleh kawan-kawannya. Aparat kesulitan untuk naik ke atas mobil ambulan. Hingga akhirnya kegaduhan pun pecah. Gas air mata diledakkan. Kerumunan mahasiswa terbelah. Kini Ardi turun dari mobil ambulan. 5 aparat mengejar Ardi. Mereka bahkan sempat melesatkan peluru karet. Peluru itu mengenai tubuh Ardi. Tapi anehnya Ardi tidak tumbang atau kesakitan. Dia terus lari menghindar dari aparat. Beberapa hari setelah demonstrasi, Ardi mengalami kejadian yang mencekam. Malam itu, sekitar jam 12, ada sekelompok orang bertubuh besar turun dari mobil. Mereka menghampiri kos-kosannya Ardi. Untung saja Ardi belum tidur. Setiap malam, dia selalu siap siaga karena dia tahu risikonya menjadi seorang aktivis. Kebetulan saat itu kamar kosnya Ardi ada di lantai 2. Ardi mengintip dari jendela kamarnya. Dari siang, Ardi sudah menyiapkan jalan pintas untuk keluar dari kamar kosnya. Dia sudah membobol kaca jendela belakang dan memasang tali tampar untuk kabur. Kemudian saat Ardi melihat ada kawanan orang asing yang masuk ke komplek kosnya, Ardi langsung naik ke atas jendela lalu turun menggunakan tali tampar. Halaman belakang, teriak salah satu lelaki bertubuh besar. Ia melihat bayangan Ardi yang turun dari jendela. Segera, komplotan orang itu lari ke halaman belakang kosan. Di sana Ardi baru saja turun. Mereka pun melepaskan beberapa peluru asli ke kakinya Ardi. Namun, saat peluru itu mengenai kaki Ardi, tiba-tiba terdengar suara
tring, seperti suara besi yang beradu. Kaki Ardi jadi kebal, mungkin karena ada susuk yang ditanamkan dalam tubuh Ardi. Ardi lari sekuat tenaga melewati kontrakan dan rumah-rumah warga. Komplotan lelaki itu juga langsung mengejar Ardi. Beberapa tembakan dilesatkan. Kali ini bukan ke kakinya Ardi, tapi ke punggungnya. Namun lagi-lagi bunyi nyaring terdengar. Ardi benar-benar sakti. Dia pun lolos dari kejaran orang asing itu. Semenjak saat itu, Ardi menjadi target utama. Namun tidak ada yang pernah berhasil menangkapnya. Dia sangat licin, sakti. Kegaduhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Pada kegaduhan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kegaduhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kegaduhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandiwan bernama Ita Martadinata Haryono yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun juga diperkosa dan dihabisi. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kegaduhan ini digerakkan secara sistematis. Amukan massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan. Mereka pun menulis di muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pro-reformasi, karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi. Sebagian masyarakat mengasosiasikan peristiwa ini dengan peristiwa Kristallnacht di Jerman yang terjadi pada tanggal 9 November 1938. Hal itu menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan berpuncak pada pemusnahan massal yang sistematis atas mereka di hampir seluruh benua Eropa sampai bertahun-tahun berikutnya. Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kegaduhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut. Tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia. Sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian atau genosida terhadap orang-orang Tionghoa. Tidak lama setelah kejadian berakhir, dibentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF untuk menyelidiki masalah ini. TGPF ini mengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan Laporan TGPF. Laporan ini mengenai kasus kegaduhan 98. Kemudian pada 2004, Komnas HAM mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung. Namun hingga 1 Maret 2004 belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung. Dalam kegaduhan ini terjadilah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Kasus penculikan aktivis 98 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono. Dari kasus penculikan ini terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan 9 aktivis dilepas oleh penculiknya. Kemudian sejak peristiwa 27 Juli 1996, saat para preman didukung tentara merampas kantor dan menyerang simpatisan PDI pro Megawati di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, ABRI memburu kelompok tersebut yang disebut radikal. Kelompok ini berniat untuk menggagalkan pemilu 1998 dan sidang umum MPR. Hal itulah yang membuat Denjen Kopassus menugaskan secara khusus melalui perintah lisan kepada Mayor Bambang Kristiono, Komandan Batalion 42 di bawah Grup 4 Sandi Yuda Kopassus. Tugas tim adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kegiatan kelompok radikal tersebut. Mayor Bambang kemudian memanggil Kapten Fauzani Syahril Multazar, Kapten Nugroho Sulistyo Budi, Kapten Yulisius Selvanus, dan
Kapten Dadang Hendra Yuda, untuk menganalisis informasi dan membentuk tim khusus pada pertengahan Juli 1997. Terdapat 3 tim yang dibentuk oleh Mayor Bambang. Salah satunya yang paling genting yaitu tim Mawar. Tim Mawar bertugas untuk mendeteksi kelompok radikal, pelaku aksi kegaduhan dan teror. Bambang memerintahkan Kapten Fauzani memilih para komandan detasmen dan beberapa nama bintara anggota Ion 4 untuk terlibat dalam tim Mawar. Mereka yang dipilih adalah Kapten Untung Budi Harto, Kapten Jaka Budi Utama, Kapten Fauka Nur Farid, Serka Sunario, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi. Usai tim Mawar dibentuk, mereka pun mulai menjalankan operasi. Kemudian, pada 18 Januari 1998, terjadi peristiwa ledakan di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut kemudian membuat tim Mawar mengintensifkan kerja mereka. Tim Mawar menyusun rencana penangkapan sejumlah aktivis yang dicurigai terlibat bom yang tak sengaja meledak. Mayor Bambang mendapatkan data bahwa terdapat 9 nama yang diprioritaskan untuk ditangkap oleh tim Mawar. Tim Mawar telah menyiapkan tempat penyekapan sekaligus markas tim Mawar di Posko Komando Taktis atau Poskotis di markas Kopassus Cijantung. Markas tersebut terdiri dari ruang rapat, ruang interogasi, dan 6 sel. Pada 3 Februari 1996, sekitar pukul 9.30, Kapten Fauzani memerintahkan Kapten Dadang, Kapten Nugroho, dan Kapten Jaka untuk menangkap Desmond. Desmond pun berhasil dibekuk ketika ia pergi ke kantor sekitar pukul 12.00 siang. Penangkapan dilancarkan saat Desmond tengah turun dari mikrolet yang ia tumpangi. Setelah tertangkap dalam keadaan tangan terikat dan mata dibalut kain hitam, Desmond dibawa ke markas Kopassus di Cijantung. Selama di markas, Desmond banyak menerima penderitaan. Setelah itu, Kapten Fauzani memerintahkan Kapten Julius untuk menangkap Aan Rusdianto, aktivis Partai Rakyat Demokratik di Rusun Klender. Malam itu, Kapten Julius menyamar sebagai Pak RT. Ia mengetuk pintu rumah Aan. Kemudian, setelah pintu dibuka, Aan langsung ditangkap dan dibawa ke markas. Selain Aan, rupanya Nazar juga sedang berada di rumah tersebut. Ia kemudian turut ditangkap. Keduanya dibawa ke markas dan tiba sekitar pukul 20.30. Lalu, Kapten Julius memerintahkan Kapten Jaka untuk tetap di Rusun Klender. Barangkali masih ada orang yang akan datang. Sayangnya, ketika Kapten Jaka hendak masuk ke unit yang disewa aktivis PRD tersebut, di sana sudah lebih dulu ada petugas Koramil Duren Sawit. Mereka menangkap Mugianto yang sedang berada di dalam kamar. Kemudian pada 4 Februari, Pius Lustrilanang berhasil diciduk oleh tim Mawar di depan RS Cipto Mangunkusumo di Salemba, Jakarta Pusat. Setelah Pius disusul Haryanto Taslam yang diculik pada 8 Maret 98. Taslam merupakan salah satu aktivis PDI pro Megawati. Penculikan selanjutnya terjadi pada 12 Maret 1998 di RS Cipto Mangunkusumo. Usai menculik ke-8 orang tersebut, pada 27 Maret atas perintah Mayor Bambang, Kapten Fauzani diminta menangkap Andi Arief. Andi Arief adalah Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik. Andi Arief ditangkap di rumah kakaknya. Ia kemudian dibawa ke markas dan ditahan di sel bawah tanah. 9 aktivis telah berhasil ditangkap, tetapi ternyata ada sekitar 13 aktivis lainnya yang juga ditahan oleh tim Mawar di markas Kopassus Cijantung. Salah satunya adalah Wiji Tukul. Ke-13 aktivis tersebut sampai saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Sedangkan 9 aktivis yang lain dipulangkan ke rumah mereka. Desmond, Pius, Haryanto, Raharja, dan Faisal Reza yang disekap selama kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan dipulangkan ke kampung halamannya. Sedangkan Aan Rusdianto, Mugianto, Nezar Patria yang disekap selama 3 hari diserahkan oleh tim Mawar ke Polda Metro Jaya pada 15 Maret. Ketiganya baru dibebaskan 15 Juni 1998.